Nah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mempelajari kemungkinan soal kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap diperluas seiring semakin macetnya Jakarta. Pasalnya saat ini di Jakarta masih diberlakukan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di 13 ruas jalan. Wagub DKI Jakarta menyatakan kemacetan Jakarta ini diduga menjadi penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta dan Jakarta menempati posisi keempat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan pengamat transportasi Ibu Ellen Tangkudung. Selamat pagi Bu Helen, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga. Nah, Bu Ellen, ini DKI Jakarta rencananya mau memperluas ganjil genap lagi di beberapa titik di DKI Jakarta. Sebenarnya setelah diterapkan di 13 ruas jalan efektif tidak sih Bu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat membandingkan dengan sebelumnya, boleh dikatakan efektif. Tetapi efektifnya gini, efektifnya itu kalau ada orang yang beralih menggunakan angkutan umum. Jadi tidak efektif kalau ganjil genap itu menghasilkan kemacetan di tempat lain. Ya, jadi harusnya kan beralih karena kalau menghasilkan kemacetan tempat lain bukan solusi itu. Artinya ya hanya solusi di jalur-jalur yang diterapkan ganjil genap. Tapi di tempat lain jadi macet juga gitu. Dan kalau tujuannya adalah salah satunya untuk mengurangi efek dari emisi gas buang, jadi meningkatkan kebersihan lingkungan udara di Jakarta, maka itu tidak tercapai. Nah, ini kita harus melihatnya bukan pada masa pandemi ya. Sebelum pandemi itu memang penerapan ganjil genap itu sudah terjadi, sudah berlaku. Dan kita lihat bahwa penggunaan angkutan umum Jakarta yang sudah semakin baik juga itu sudah meningkat gitu. Ya, tetapi kemudian ini berubah lagi ketika ada pandemi, ada pembatasan-pembatasan, ada prokes-prokes sehingga orang kembali menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi ini harus dipelajari dengan baik, dikaji dengan baik oleh Pemda DKI apakah harus memperluas ganjil genap tersebut gitu. Bu Ellen, tadi kata Ibu Ellen kalau misalnya diperluas ganjil genapnya jangan sampai menimbulkan kemacetan di tempat lain. Nah, supaya ini tidak terjadi, apa Bu yang harus dilakukan beriringan dengan penyesuaian kebijakan ini oleh pemerintah? Ya, sebenarnya ganjil genap itu salah satu cara untuk memanage atau mengelola lalu lintas. Itu hanya salah satu. Dan di Jakarta ini bisa diterapkan berbagai cara, tidak hanya ganjil genap. Yang sudah direncanakan sebelumnya, misalnya electronic road pricing. Jadi tidak berdasarkan plat, tapi ruas-ruas tertentu itu harus berbayar, bukan tol ya. Jadi pricing, jadi di price, diberi harga untuk jalan-jalan tertentu. Ya, sehingga bukan saja soal plat, tapi ada urusan dengan membayar. Ya, itu ada beberapa lagi yang lain, misalnya zona parkir, menerapkan zona parkir di mana zona parkir tertentu itu mahal parkirnya, sehingga orang tidak menggunakan angkutan pribadi. Jadi sebenarnya tujuannya harusnya orang meninggalkan angkutan pribadi itu supaya tidak terjadi kemacetan. Kalau pindah-pindah saja sih, pindah-pindah lajur aja itu tidak efektif. Ya, jadi salah satunya itu. Ada hal lain lagi yaitu terkait dengan teknologi. Ya, Jakarta itu kan menyatakan menjadi smart city. Smart city itu kota pintar, kota yang dikelolanya dengan teknologi dan pengaturan lalu lintas itu bisa dikelola dengan teknologi yang disebut intelligent transportation, jadi transportasi pintar. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengelola lalu lintas di jalan di Jakarta ini dengan lebih baik, bukan hanya ganjil genap gitu. Dan penerapan teknologi itu harus sudah untuk Jakarta ya, Jakarta dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan orang lebih banyak juga sudah menggunakan gadget untuk melakukan perjalanannya.
gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal transportasi pintar, sistem transportasi pintar seperti itu, apakah di Jakarta ini sudah kita terapkan ataupun kita coba terapkan dan berapa banyak, Bu? Berapa besar persentase penerapannya sudah? Kalau saya lihat sih belum ya, Hmm, dalam hal ini diterapkan oleh Pemda. Yang sudah ada penegakan hukum, misalnya dengan electronic traffic law exactly. enforcement, itu sudah ada dengan penerapan kamera. Nah, sebenarnya itu kan harus juga dilengkapi dengan penerapan transportasi pintar. Itu jadi bukan hanya penegakan hukum itu nggak salah, benar. Itu supaya orang tidak melanggar hukum dengan melanggar rambu-rambu, melanggar ketentuan-ketentuan dari undang-undang lalu lintas ya. Tapi pengelolaannya ini yang belum. Kalau dikatakan sudah ya belum gitu untuk transportasi Hmm, pintar. hmm, 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 Jadi hmm. contoh transportasi pintar itu misalnya ya salah satunya misalnya pengaturan lampu lampu ini lampu lalu lintas Mhm. ya, itu terintegrasi seluruh Jakarta dan itu dikelola dengan smart. Dikelola dengan smart artinya tergantung dari kondisi lalu lintasnya. Jadi Oke. bukan fix ya. Merah, kuning, hijau itu bukan fix, tapi dikelola tergantung dari lalu lintasnya. Itu misalnya. Ada Oh. beberapa cara penerapan lagi. Mhm. Salah satunya ERP itu misalnya ya. Itu juga termasuk karena ada penggunaan kamera dan ada penggunaan kamera canggih untuk itu. Mhm, mhm. Nah, selain itu kalau tadi kita bicara tidak hanya diatur ganjil genapnya saja, tapi kan disiapkan pula opsinya apa, alternatifnya apa. Nah, Iya. Bu Helen, apa sih sebenarnya kalau menurut Bu Helen yang paling menjadi tugas utama dan paling prioritas dari pemerintah DKI Jakarta dari transportasi umum yang bisa menjadi salah satu opsinya yang harus diperbaiki saat ini? Iya, transportasi umum itu sebenarnya solusinya. Jadi Hmm, kita mengatur lalu lintas sehingga orang itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalau macet itu, termasuk saya, pembuat macet kalau saya menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya, eh, menambah volume lalu lintas di jalan raya. mhm, Jadi solusinya adalah angkutan umum. Dan angkutan umum di DKI ini sudah cukup baik. Maksudnya dengan ada Transjakarta, dengan adanya Jaklingko, itu sudah cukup baik. Tapi yang PR yang masih menjadi yang harus diperbaiki. harus diperbaiki itu adalah integrasinya. Oke. Integrasi. Jadi antar satu moda transportasi misalnya dengan kereta, dengan LRT, dengan MRT itu harus terintegrasi dengan baik, baik terintegrasi fisik. Ya, kalau terintegrasi fisik misalnya yang baru tuh di CSW ya di Hmm, Kebayoran itu ya, ASEAN dekat gedung ASEAN. Nah, itu diintegrasikan secara fisik. oke. Tapi ada satu lagi Aha. integrasi secara pembayaran. Jadi kita satu kali bayar udah bisa naik semuanya misalnya. Pada jam tertentu ada tarif sekian, pada jam tertentu bisa lebih murah, bisa lebih mahal, sehingga orang tertarik menggunakan dan semuanya itu dilengkapi dengan teknologi. Itu Hmm. PR-nya. Jadi integrasi fisik maupun integrasi pembayaran dan juga dilandasi dengan teknologi gitu. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin sudah terintegrasi ya Bu Helen ya, misalnya Iya, kita lihat betul, di betul. Tanah Abang, di Kebayoran juga ada, sama Mm. di Sudirman mungkin. Nah, kalau dari yang sudah terintegrasi ini, apakah yang seperti sudah ada ini adalah model yang harus diterapkan juga di titik-titik lain, Bu? Ya, kan itu integrasi fisik yang disebut tadi. Hmm, Yang belum itu integrasi tiket, hmm, gitu. Jadi selain integrasi fisik, kemudian di titik-titik lain ada juga integrasi. Jadi integrasi jangan hanya di dalam kota ya. Sebenarnya mhm, di pinggir-pinggir kota juga harus terjadi integrasi. Karena awal perjalanan orang dan akhir perjalanan orang itu juga harus diatur. Yang namanya first mile, last mile itu ya. aha, Jadi Jakarta ini produknya cuma 10 jutaan. Tetapi yang bekerja di Jakarta dengan jam kerja itu kan katanya sih 24 juta. benar. Nah, berarti kan itu masuk dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oke. Nah, ketika masuk itu pun harusnya terintegrasi sehingga orang tidak rela meninggalkan angkutan Hmm, pribadinya, ya baik motor maupun roda empat dan menggunakan kendaraan umum gitu. Dan karena terintegrasi, yang paling capek itu kan kalau harus lebih dari 2 kali ganti misalnya, ya oke.
Dan juga bayar di sana pakai kartu, di sini pakai uang, di sana Beda-beda agak begitu ya, membingungkan beda-beda. juga. Nah, kalau bisa sih itu semua, dan juga menurut saya kalau transportasi tidak bisa terbatas Jakarta ya. Oke. Memang harus Jabodetabek, karena yaitu yang ada di Jakarta ini orang-orang dari Bodetabek. Nah, itu yang harus diintegrasikan gitu dengan baik. Jadi kalau dibilang tuh sudah ada titik-titik, iya, tapi masih kurang. Menurut saya segala sesuatunya harus lengkap gitu. Baru Baik. kita bisa merasakan efektif apa tidak. Karena Jakarta bukan hanya Tamrin, bukan hanya Sudirman gitu. Mereka datang dari sekitar Tangerang, Jakarta, itu yang harus Depok, begitu ya? ini kan. Iya. Baik. Oke. Baik, kalau gitu mudah-mudahan nanti pemerintah kita bisa mengambil keputusan yang baik gitu ya Bu Ellen, ya, tidak hanya terfokus di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan saja, tapi juga Iya. di kota-kota penyanggah lainnya begitu ya. Iya, Terima. jangan hanya fokus ganjil genap itu. Ganjil genap itu oke. Ya, Oke. tetapi itu kan seperti yang berupaya itu adalah masyarakat. Nah, Ya, benar. dinas perhubungan hanya pasang rambu, terus Baik. penegakan hukum oleh polisi. Masyarakat harus berupaya kapan ganjil, kapan genap. Nah, sekarang upaya dari Pemda DKI ini adalah itu mengintegrasikan, membuat ini menjadi benar-benar smart city ya, bukan hanya cerita smart city, tapi benar-benar smart city. Jadi ada upaya. Baik. Dan Jakarta itu bisa. Menurut saya Jakarta itu bisa. Gitu. Baik, kalau gitu kita nantikan bersama bagaimana upaya kelanjutan dari Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Ibu Ellen Iya, baik. Tangkudung, pengamat transportasi, untuk informasinya dan juga perspektif baru dari Ibu Ellen. Terima kasih Bu Ellen.